Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Sari Inggriani dengan NIM 2184202012 dan juga rekan saya Nova Diana dengan NIM 2184202025 akan mempresentasikan hasil kerja kami berjudul Persamaan diferensial dengan masalah nilai awal dan syarat batas. Bagian pertama, pendahuluan. Persamaan diferensial ialah suatu persamaan yang membuat fungsi yang tak diketahui dan satu atau beberapa turunan dari fungsi tersebut dengan satu atau lebih peubah yang tak diketahui. Apabila fungsi yang tak diketahui itu hanya bergantung pada satu peubah saja, maka persamaan diferensial tersebut dinamakan persamaan diferensial biasa. Sedangkan apabila fungsinya bergantung pada dua atau lebih peubah, maka persamaan diferensial tersebut dinamakan persamaan diferensial parsial. Fokus pembahasan pada bab ini dan bab-bab selanjutnya hanya pada pembahasan persamaan diferensial biasa saja. Salah satu contoh persamaan diferensial pada kehidupan sehari-hari adalah kecepatan pertumbuhan suatu populasi, misalkan populasi dari manusia, binatang, bakteri, dan sebagainya. Jika suatu populasi tumbuh pada kecepatan X aksen T sama dengan dx per dt, T sama dengan waktu yang sama dengan populasi XT yang ada, maka model populasinya merupakan suatu persamaan diferensial, yaitu X aksen sama dengan X dengan XT sama dengan CE pangkat T, merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Contoh yang lain adalah masalah jatuh bebas. Jika sebuah benda dijatuhkan dari atas, maka percepatannya adalah sama dengan percepatan gravitasi, atau G suatu konstanta yaitu Y double aksen sama dengan D kuadrat Y per dx kuadrat. X adalah waktu. Model dari masalah ini adalah Y double aksen sama dengan G. Hasil pengintegralan pertama dari persamaan diferensial tersebut adalah kecepatan Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan gx tambah p0 dengan p0 sama dengan kecepatan awal. Hasil pengintegralan kedua adalah y sama dengan setengah gx kuadrat tambah v0 x tambah y0 dengan y0 sama dengan jarak awal dari 0, misalnya y0 adalah 0. Orde dari suatu persamaan diferensial adalah orde turunan tertinggi yang terdapat pada persamaan tersebut. Persamaan diferensial orde pertama memuat turunan pertama y aksen, mungkin pula y dan fungsi x yang diberikan. Bentuk umum dari persamaan diferensial orde pertama dapat dituliskan sebagai f sama dengan x, y aksen sama dengan 0, atau kadang ditulis sebagai y aksen sama dengan f x y. Contoh, perhatikan persamaan diferensial berikut ini. Pertama, y aksen sama dengan cos x. Ordenya adalah 1. Yang kedua, y double aksen min 6y sama dengan 0, itu ordenya 2. Dan yang ketiga, x pangkat 3 y triple aksen min 4x kuadrat y double aksen plus 8xy aksen min 8y sama dengan 0, itu ordenya 3. Bagian 2, masalah nilai awal atau MNA. Inti pembahasan dalam teori persamaan diferensial adalah apakah persamaan diferensial tersebut mempunyai solusi atau tidak, terutama yang mempengaruhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah solusi yang mempunyai nilai tertentu, atau kadang-kadang juga nilai turunannya pada suatu titik tertentu. Syarat-syarat yang seperti itu disebut sebagai syarat awal. Persamaan diferensial yang disertai dengan syarat awal dinamakan dengan masalah nilai awal. Jika diberikan sebuah PD orde 1 berikut, dy per dx sama dengan fx, y
di mana f adalah sebuah fungsi kontinu dari x dan y pada domain D dari bidang xy. Dan misalkan x0, y0 merupakan sebuah titik pada D, maka masalah nilai awal terkait dengan PD ini adalah mencari sebuah solusi fungsi pi dari PD tersebut yang terdefinisi pada selang rel yang mengandung x0 dan mempengaruhi syarat awal fungsi pi x0 sama dengan y0. Secara sederhana, masalah nilai awal ini biasa ditulis sebagai berikut. dy per dx sama dengan fx, y x0 sama dengan y0. Contoh soal, selesaikan masalah nilai awal berikut. dy per dx sama dengan min x per y. Y adalah 2 sama dengan 3. Pertama, kita cari terlebih dahulu solusi umum dari persamaan diferensial yang diberikan. dy per dx sama dengan min x per y. Y dy sama dengan min x dx. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan c kuadrat. Kemudian kita cari solusi yang memenuhi. Y adalah 2 sama dengan 3. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan c kuadrat. C kuadrat sama dengan 3. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 13. Persamaan ini kita selesaikan untuk mendapatkan nilai y. Y sama dengan plus minus akar dari 13 min x kuadrat. Bagian ketiga, masalah nilai batas atau MNB. Masalah nilai batas MNB. Jika pada MNA, semua kondisi awal yang diberikan hanya berhubungan dengan satu nilai x, maka pada masalah nilai batas, kondisi awal yang diberikan berkaitan dengan dua buah nilai x. Selain masalah nilai awal, pada persamaan diferensial juga dikenal adanya masalah nilai batas. Pada masalah nilai awal, syarat awal yang menyertai persamaan diferensial hanya pada satu titik tertentu. Sedangkan pada masalah nilai batas, syarat awalnya pada dua titik yang berbeda. Untuk membedakan syarat awal pada masalah nilai awal dan pada masalah nilai batas, maka syarat awal pada masalah nilai batas disebut sebagai syarat batas. Example 9, diberikan suatu persamaan diferensial y double aksen ditambah 4y sama dengan 0 dengan syarat batas y sama dengan 0, 1 dan y pi per 4 sama dengan min 1. Tentukan solusi masalah nilai batasnya. Penyelesaian atau jawaban solusi umum dari persamaan diferensial tersebut adalah y x sama dengan a cos 2x ditambah b sin 2x dari y 0 sama dengan 1 diperoleh a sama dengan 1 dan dari y pi per 4 sama dengan min 1 diperoleh b min 1. Jadi solusi dari masalah nilai batas tersebut adalah yx sama dengan cos 2x min sin 2x. Contoh, tentukanlah solusi dari MNB berikut ini. D kuadrat y per dx kuadrat plus y sama dengan 0. Y 0 sama dengan 0. Y pi per 2 sama dengan 1. Solusi umum untuk PD pada contoh ini adalah y sama dengan c1 sin x plus c2 cos x. Kemudian kita cari solusi yang memenuhi nilai batas yang diberikan. Untuk y 0 sama dengan 0, yaitu diberikan 0 sama dengan c1 sin 0 plus c2 cos 0 dengan nilai 0 nya turun sama dengan c1 sin 0 itu 0 plus c2 turun, jadi c2 sama dengan 0. Kemudian untuk y pi per 2 sama dengan 1 sama dengan c1 sin pi per 2 plus c2 cos pi per 2. Jadi satunya turun sama dengan sin pi per 2, c1 nya turun plus c2 cos pi per 2. Nah, nilai cos pi per 2 itu adalah 0. Jadi c1 sama dengan 1. Nah, jadi solusi untuk MNB ini adalah y sama dengan sin x. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.